Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan berbagai nikmatnya kepada tiap-tiap kita, hingga di pagi hari ini kita kembali dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita sampai kepada bab tentang wudu. Baik. Berwudu ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu ibadah bersuci yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Dikarenakan amalan berwudu ini merupakan syarat di dalam seseorang melaksanakan ibadah salat. Jadi la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Allah tidak menerima salat seorang hamba ketika ia berhadas hingga ia berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berwudu di sini adalah syarat di dalam pelaksanaan ibadah salat, ya. Jadi wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib, gitu ya. Jadi amalan wajib yang mana ia tidak sempurna kecuali amalan yang mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, maka wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim, gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengertian berwudu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, Al-Mas'alatul Ula, ta'rifuhu wa hukmuhu. Al-wudu'u lughatan mushtaqqun minal wada'ati wa hiyal husn wan nadhafah. Secara bahasa berwudu itu memiliki makna keindahan dan kebersihan. Wa syar'an, dan menurut pengertian di dalam syariatnya atau istilahnya adalah isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah wa hiyal wajhu wal yadan wal ra's wal rijlan ala sifatin makhsusah fi syar'i ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Secara istilah berwudu adalah menggunakan air pada anggota tubuh yang 4: wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki dengan tata cara khusus secara syar'i, gitu ya, dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Nah, ini adalah makna daripada berwudu, gitu ya, yaitu menggunakan air pada anggota tubuh yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibasuh dan diusap, gitu ya, pada wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki dengan tata cara syar'i seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ad-dalilu ala wujubihi, sebelumnya hukmuhu, belum sempat kita cantumkan, annahu wajibun 'alal muhdithi idza arada salata wa ma fi hukmiha kat tawaf wa mashil mushaf. Berwudu ini wajib untuk dilakukan oleh seseorang yang sedang berhadas ketika ia hendak melakukan amalan-amalan yang disyaratkan berwudu di dalamnya, seperti salat, tawaf ataupun menyentuh mushaf. Maka ini adalah hukum daripada pelaksanaan ibadah wudu. Ad-dalilu ala wujubihi wa ala ma yajib wa mata yajib. Untuk dalil akan wajibnya berwudu ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-6, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka-muka kalian, tangan-tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Nah, maka ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang wudu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang wudu. Kalau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan oleh Nabi dalam riwayatnya Al-Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah itu tidaklah menerima amalan ibadah seorang hamba tanpa ia bersuci. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat Muslim menyampaikan, la yakbalullahu salata man ahdatsa hatta yatawadda. Allah itu tidak menerima salatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ahibatil kiram azan wa azakumullah disepakati oleh segenap kaum muslimin, gitu ya. Maka oleh karenanya berwudu di sini diwajibkan alal muslimil balighil aqili idza arada sholata wa ma fi hukmiha. Jadi berwudu ini diwajibkan kepada setiap muslim, gitu ya, yang sudah baligh, yang berakal, ketika ia hendak melaksanakan ibadah salat atau melakukan amalan-amalan yang memang disyaratkan berwudu, gitu ya. Wa amma mata yajib, sementara kapan diwajibkan amalan ibadah berwudu di sini? Fa idza dakhala waqtu shalah, ketika sudah masuk waktu pelaksanaan ibadah salat, au arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahu al-wudu, atau ketika seseorang itu hendak melakukan amalan yang disyaratkan berwudu, wa illam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin kat tawaf wa masil mushaf, gitu ya. Jadi kalau misalkan yang berkaitan dengan sholat, maka menjadi wajib ketika sudah masuk waktu pelaksanaan ibadah sholat tersebut, maka kita wajib untuk berwudu. Kalau amalan ibadahnya tidak memiliki keterkaitan dengan amalan dengan waktu, nah maka di sini ketika kita hendak melakukannya, maka menjadi wajib bagi kita untuk kita terlebih dahulu berwudu. Nah, maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, ini adalah pengertian dan juga dalil daripada disyariatkannya berwudu. Sekali lagi, amalan ibadah berwudu ini adalah amalan ibadah penting di dalam kehidupan seorang muslim. Perlu dipelajari di dalam hidup kita. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengan mempelajari hal-hal tersebut, maka hal-hal tersebut menjadi wajib, gitu ya. Kalau keutamaan daripada amalan ibadah berwudu itu sendiri, ahibatil kiram, Nabi dalam riwayat Muslim menyampaikan, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah daripada keimanan. Lalu kemudian di antara keutamaan daripada amalan ibadah berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim menyampaikan bahwa berwudu ini merupakan amalan yang dapat menggugurkan dosa seorang hamba. Jadi jangan dikira ketika kita berwudu hanya begitu saja, tidak. Akan tetapi berwudu ini terdapat pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya ia adalah menjadi amalan yang dapat menggugurkan dosa seorang hamba. Maka kalau kata Nabi, idza tawadda al-'abdul muslim, seorang hamba muslim itu ketika berwudu, awil mu'min atau seorang mukmin, fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha min qatril ma'.
Kata Nabi, ketika seorang muslim atau seorang mukmin itu berwudu, lalu kemudian ia membasuh wajahnya, maka semua dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya ini, maksudnya adalah saghairudz dzunub, dosa-dosa kecil, jadi kesalahan yang dilakukan oleh wajahnya dari salah lihat, nah maka dosa-dosa tersebut akan berguguran dengan jatuhnya air ketika kita membasuh wudu, membasuh wajah kita. Au ma'a akhir qatril ma, atau dengan tetesan terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kita yang kita lakukan dengan wajah kita ini akan diampuni oleh Allah. Fa idza ghassala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana yabtashuha kana batshatuha yadahu ma'al ma, au ma'a akhir qatril ma. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membasuh kedua tangan kita, maka dosa-dosa kita itu akan berguguran. Dosa-dosa kita itu akan berguguran seiring dengan air itu berjatuhan ketika kita membasuh kedua tangan kita, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan dengan kedua tangan kita. Kata Nabi SAW, fa idza ghassala rijlaihi, dan ketika ia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma. Demikian halnya ketika ia membasuh kedua kakinya, maka kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya dari melangkahkan kedua kakinya kepada hal-hal yang menyebabkan dia berdosa, maka akan berguguran dengan dia membasuh kedua kakinya, kata Nabi SAW, hatta yakhruja naqiyyam minadz dzunub, sampai orang tersebut itu terbebas, terhapus dari yang namanya dosa-dosa. Nah maka ahibatil kiram ma'azzani wa azzakumullah, ini diantara keutamaan. Wudunya mengandung ampunan dosa, sholatnya juga mengandung ampunan dosa. Maka diharapkan kelak ketika kita meninggal lalu kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wudu dan sholat kita ini menjadi amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ahibatil kiram ma'azzani wa azzakumullah. Nah maka ini adalah diantara keutamaan-keutamaan yang akan kita peroleh di dalam amalan ibadah berwudu. Belum lagi di dalam kehidupan akhirat nanti. Nanti itu ketika kita di dalam kehidupan akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa amalan ibadah berwudu ini menjadi salah satu penanda bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu anggota tubuh kita yang kita basuh untuk berwudu di dalam kehidupan dunia itu kelak nanti akan bersinar. Dan itu akan menjadi tanda pengenal kita di hadapan Allah, di hadapan umat-umat yang lain. Nah, dan dikenali kalau kita itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat wudu ini. Jadi kalau kata Nabi, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalau kita perhatikan seekor kuda yang berwarna hitam, lalu pada bagian kepala dan pada bagian kakinya itu berwarna putih, maka gambarannya kurang lebih seperti itu, kata Nabi SAW. Jadi anggota wudhu kita ini nanti di dalam kehidupan akhirat nanti akan bersinar, dan itu menjadi penanda kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah maka ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, belum lagi banyak lagi keutamaan berwudu, seperti kalau kita bangun tidur, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu mengikatkan talinya kepada seorang hamba ketika seorang hamba itu tidur dengan 3 ikatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ketika seorang hamba itu terbangun, syaitan itu membisikkan, tidur saja, malam masih panjang. Sampai ketika seorang hamba itu bangun lalu kemudian ia membaca doa di saat ia bangun dari tidurnya, maka 1 ikatan syaitan itu akan terlepas. Lalu kalau misalkan dia ikuti dengan berwudu, maka berwudu ini akan melepaskan ikatan keduanya syaitan. Kalau misalkan diikuti dengan melaksanakan ibadah sholat, maka yang namanya ikatan ketiganya syaitan ini akan terlepas, dan di hari itu akan dilewati oleh orang tadi itu dengan penuh semangat. Maka di antara amalan berwudu ini, ahibatin kiram azan azakumullah, dapat melepaskan kita dari ikatan syaitan yang dapat melemahkan seseorang di dalam hari-hari yang dia lalui. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah syarat-syarat sahnya wudu. Wa yushtaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti, dan disyaratkan
sahnya amalan ibadah wudu adalah sebagai berikut. Al-islamu wal aql wat tamyiz fala yasihhu minal kafir walal majnun wala yakunu mu'tabiran minas saghir alladhi duna sinnit tamyiz. Disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, syarat-syarat sahnya berwudu itu yang pertama adalah al-islam, hendaklah dilakukan oleh seorang muslim, gitu ya. Al-aqlu, yang berakal, wat tamyiz, lalu kemudian dilakukan oleh seseorang yang sudah berusia tamyiz. Gitu ya. Ini syarat yang pertama. Artinya kalau misalkan yang melakukan wudu ini adalah seorang non muslim, fala yasihhu wudu'uh, maka wudunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mesti harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Demikian halnya berakal. Artinya kalau misalkan orang itu majnun, orang itu orang yang gila, maka tidak diterima amalan ibadahnya, gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah pada poin yang pertama adalah tamyiz. Ketika seseorang itu sudah mencapai usia mumayyiz, yaitu usia 7 tahun ke atas. Usia 7 tahun ke atas ini baru sah, gitu ya. Sebelum itu ya masih mengikuti atau melihat-lihat saja. Lalu kemudian yang kedua adalah an-niyyah. Li hadithi innamal a'malu binniyat wa la yushra'u at-talaffudzu biha li adami thubutihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua syarat-syarat sahnya berwudu itu adalah niat. Dan letaknya niat itu adalah di dalam hati dengan tanpa harus dilafalkannya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuntunkan tentang adanya lafal di dalam niat melaksanakan amalan-amalan ibadah. Lalu kemudian ats-tsalits, yang ketiga, al-ma'ut tahur lima taqaddama fil miyahi ammal ma'un najis fala yasihhul wudu'u bihi. Yang ketiga syarat-syarat sahnya berwudu adalah dengan air suci yang mensucikan. Nah, jadi airnya ada. Karena air ini adalah wasilatut taharah, wasilah untuk seseorang itu berwudu adalah menggunakan air. Nah, airnya ada. Artinya kalau misalkan airnya tidak ada, fa yusar ila tayammum, maka berubah menjadi amalan ibadah tayammum nantinya. Atau kalau misalkan airnya ada akan tetapi airnya najis, gitu ya. Airnya najis, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, jadi harus ada yang namanya air untuk yang dapat digunakan untuk bersuci. Lalu kemudian yang keempat, ahibatil kiram, izalatu ma yumna'u wusulul ma'i ila al-basharah min syam'in aw ajinin wa nahwihima qatila'il adhafir alladhi yu'rafu bainan nisa'il yawm. Lalu kemudian yang keempat, syarat-syarat sahnya berwudu itu adalah menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, gitu ya. Menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau misalkan kita bekerja sebagai tukang yang ngecat rumah, gitu ya. Lalu kemudian ada dari cat-cat tersebut yang mengenai sebagian tubuh kita, maka sebelum kita berwudu ini harus hilang dulu, gitu ya. Hal-hal yang dapat menghalangi sampainya air itu ke kulit, maka ini harus dihilangkan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi seperti cat atau misalkan seperti apapun itu hal-hal yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit, maka hendaknya ini dihilangkan, gitu ya. Karena berwudu itu adalah tentang memperjalankan air pada anggota-anggota yang wajib untuk dibasuh tadi. Nah, maka kalau misalkan tidak sampai itu air, maka akan berdampak kepada tidak sahnya amalan ibadah wudu yang kita lakukan. Nah, maka ini adalah poin yang keempat yang disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Lalu kemudian yang kelima, ahibatil kiram, al-istijmaru awil istinja'u inda wujudi sababihima lima taqaddam. Melakukan istijmar atau istinja ketika kita memang buang hajat. Nah, betul ya? Kalau kita buang hajat sebelum berwudu, ya maka harus mensucikan diri terlebih dahulu, ya, dari kotoran-kotoran dan najis pada kubul dan kubur kita, ya, pada kubul ataupun dubur kita dengan kita beristinja, ya. Atau kalau misalkan kalau misalkan ada air, ya dengan air. Kalau tidak ada air, maka hendaknya menggunakan batu, gitu ya. Untuk hendaknya kita bersihkan kubul ataupun dubur kita setelah kita buang air besar atau buang air kecil, gitu ya. Ini syarat. Lalu kemudian yang keenam, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, al-muwalah, gitu ya. Yaitu muwalah, berkesinambungan. Ini nanti akan diperjelas pada rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya wudu nanti. Lalu kemudian at-tertib, tertib. Lalu kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah ghuslu jami'il a'dha'il wajibi ghuslaha.
adalah membasuh semua anggota yang wajib untuk dibasuh. Nah, maka ini ahibatil kiram adalah syarat-syarat sahnya berwudu. Ya, dilakukan oleh seorang muslim berakal dan tamyiz, niat, karena amalan itu tergantung daripada niatannya. Artinya kalau misalkan kita berwudu dengan tanpa adanya niatan di dalam hati, ya maka tidak sah wudu yang kita lakukan. Maka mesti harus kita niatkan, dan niat itu adalah mahalluha fil qalbi, adanya air, lalu kemudian menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit, melakukan istijmar dan istinja, lalu kemudian dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan secara tertib dan berurutan, lalu kemudian membasuh semua anggota yang wajib untuk dibasuh. Baik. Furuduhu, ya, rukun-rukunnya wudu atau kewajiban-kewajibannya wudu, wahya sittah, ada 6. Yang pertama adalah ghuslul wajhi bikamilihi, membasuh wajah secara sempurna. Hal ini dikarenakan Allah berfirman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian hendak melaksanakan ibadah salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa minhul madmadatu wal istinshaq li'anna al-fam wal anf minal wajhi. Nah, maka kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, ya, disebutkan bahwasanya yang namanya berkumur dan membasuh hidung itu masuk dalam kategori yang wajib. Jadi ini juga pendapat sebagian para ulama, ini pendapat yang disebutkan di dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika Allah menyampaikan faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, maka di antara yang masuk dalam kategori membasuh wajah ini adalah al-madmadatu wal istinshaq, berkumur dan membasuh hidung. Nah, ini pendapat sebagian para ulama bahwa berkumur dan membasuh hidung ini masuk dalam kategori yang diwajibkan juga. Meskipun pendapat para ulama yang lain mengkategorikan berkumur dan membasuh hidung menjadi amalan sunnah, tidak sampai pada diwajibkan. Tapi pendapat yang dipilih di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, jadi berkumur dan membasuh hidung ini termasuk bagian daripada kewajiban membasuh wajah. Lalu kemudian yang kedua ahibatil kiram adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Kewajiban di dalam berwudu atau rukunnya berwudu itu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Hal ini dikarenakan Allah berfirman wa aydiyakum ilal marafiq. Setelah membasuh wajah, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah hendaklah membasuh kedua tangan kalian dengan siku-siku kalian. Ilal marafiq di sini yang dimaksudkan adalah ma'al marafiq, adalah juga dengan siku-siku kalian basuh. Nah, maka ini adalah rukun yang kedua di dalam melakukan amalan ibadah berwudu. Thalithan, lalu kemudian yang ketiga adalah mashur ra'si kullahu ma'al udhunaini, adalah mengusap. Nah, kalau yang kepala ini adalah mengusap, mengusap dengan mengusap kepala seluruhnya beserta kedua telinga. Nah, ini pun juga ada khilafiyah di antara para ulama. Dikarenakan ada para ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan mengusap kepala ini adalah ba'dur ra'si, sebagian kepala, meskipun para ulama bersepakat bahwa yang namanya kepala ini sunnah yang dituntunkan adalah mengusap secara keseluruhan, namun di antara para ulama ada yang mewajibkan ini mengusap secara keseluruhan, dan sebagian para ulama yang lain berpendapat cukup walaupun hanya dengan mengusap sebagiannya saja. Seperti kalau dalam mazhab Syafi'iyah, ketika sudah mengenai sebagian kepala itu sudah dikategorikan sebagai yang sah. Akan tetapi kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang dipilih adalah mengusap keseluruhan kepala beserta kedua telinganya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wal udhunani minar ra'si, dan Nabi dalam riwayatnya Imam Tirmidzi menyampaikan dan kedua telinga itu adalah bagian daripada kepala, Rabi'an, lalu kemudian yang keempat ahibatil kiram adalah ghuslur rijlain ilal ka'baini. Kewajiban-kewajiban wudu itu adalah membasuh kedua kaki hingga mata kakinya. Di qaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'baini, dan hendaklah membasuh kedua kaki kalian hingga mata kaki kalian. Lalu kemudian yang kelima adalah tertib, adalah hendaknya dilakukan dengan tertib, Jadi setelah wajah kedua tangan, setelah kedua tangan adalah kepala, setelah kepala itu adalah kedua kaki. Jadi tidak acak
kaki dulu baru kepala, tidak, akan tetapi hendaknya seperti yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ahibatil kiram adalah dikarenakan Allah ketika menyampaikan firman-Nya di dalam surat Al-Maidah, Allah itu menyampaikan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Allah sampaikan di dalam ayat ini, basuhlah wajah kalian, basuh kedua tangan kalian, usap kepala kalian, lalu kemudian basuh kedua kaki kalian. Nah, ini menunjukkan akan harusnya tertib di dalam berwudu. Karena kalau misalkan mau berbicara tentang keindahan di dalam bahasa Arabnya, harusnya mengusap ini diletakkan di akhir saja. Basuh baru kemudian mengusap. Akan tetapi Allah meletakkan perintah untuk mengusap kepala itu di pertengahan perintah anggota yang lain ketika harus dibasuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, ya, wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua adalah hendaklah membasuh kedua tangan kalian dengan siku-siku kalian. Nah, ya, maka Allah setelah itu sisipkan wamsahu, perintah untuk yang lain, ya, yaitu untuk mengusap bukan membasuh. Ya, karena kalau mengusap itu tidak memperjalankan air, akan tetapi air kita ambil lalu kemudian kita percikkan dan menggunakan sisa air ini untuk kita usap, ya. Nah, baru kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan wa arjulakum. Wa arjulakum ini, ya, ikut pada perintah yang pertama untuk hendaknya dibasuh. Basuh, usap, basuh. Nah, maka para ulama menyimpulkan hal ini menunjukkan bahwa perintah Allah di dalam berwudu ini hendaknya dilakukan dengan tertib. Dan ketika kita memperhatikan hadis-hadis Nabi SAW, maka kita akan mendapati bahwa Nabi di dalam berwudu itu senantiasa melaksanakannya dengan tertib. Lalu kemudian yang keenam adalah al-muwalah. Hendaklah dilakukan secara berkesinambungan. Makna daripada al-muwalah di sini ahibatil kiram, kalau misalkan kita berwudu dari rumah, lalu kemudian kita membasuh wajah kita, ternyata air habis, lalu kemudian kita pergi ke masjid, ya, maka yang namanya mualah ini berkesinambungan, ya. Jadi kalau misalkan rumah kita itu cukup jauh dari masjid sampai wajah kita ini kering, maka hendaknya kita terlebih dahulu kembali membasuh wajah. Jadi tidak melanjutkan wudhu yang ada di rumah, ya, karena kita sudah basuh wajah di rumah, lalu kemudian nyampe ke masjid melanjutkan langsung kedua tangan. Nah, maka yang seperti ini tidak dinamakan dengan mualah. Nah, jadi mualah itu berkesinambungan, dilakukan secara berdekatan jarak waktunya. Nah, gitu ya. Jadi sebelum anggota wudhu yang pertama ini kering, dilanjutkan kepada anggota wudhu yang berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan dari rumah kita sudah membasuh wajah, kedua tangan, gitu ya, lalu kemudian kepala dan kedua telinga kita, giliran membasuh kedua kaki ternyata sudah habis airnya. Lalu kemudian kita datang ke masjid, gitu ya, agak jauh jarak masjidnya sampai kering ini anggota wudhu, maka hendaknya kita di masjid mengulangi wudhu kita dari awal. Ya, jadi tidak langsung membasuh kedua kaki karena yang lainnya sudah dibasuh di rumah, sisanya membasuh kedua kaki lalu kemudian membasuh kedua kaki, tidak. Nah, itu tidak dinamakan dengan mualah. Ukurannya adalah selama anggota wudhu yang sebelumnya itu belum kering. Artinya kalau misalkan jaraknya dekat antara rumah kita dengan masjid, kita sudah basuh tinggal kedua kaki, lalu kemudian datang ke masjid karena ini masih basah nih anggota yang sebelumnya masih belum kering, lalu kita melanjutkan langsung dengan membasuh kedua kaki, maka masih diperbolehkan karena anggota wudhu yang sebelumnya masih belum kering. Ini yang dinamakan dengan mualah. Ini yang dinamakan dengan mualah. Baik. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama adalah tasmiyah, membaca bismillah. Kalau Nabi SAW sampaikan di dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad, ya, ini ahibatil kiram disampaikan oleh Al-Imam Al-Albani dengan sanad yang hasan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada pelaksanaan ibadah wudhu bagi yang tidak mengucapkan basmalah padanya. Akan tetapi para ulama di sini mengkategorikan basmalah itu menjadi amalan sunnah. Yang kedua adalah siwak. Bersiwak ini diantara amalan sunnah sebelum berwudu. Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali mereka hendak berwudu. Lalu kemudian yang ketiga adalah ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu, membasuh kedua tangan, ya. Sebelum berwudu,
Lalu kemudian yang keempat, ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, adalah al-mubalaghatu fil madmadat wal istinsyak. Berlebihan di dalam berkumur dan membasuh hidung kecuali kita sedang dalam keadaan berpuasa, karena Nabi SAW menyampaikan baligh, ya, famadmid wastanthir, dan Nabi SAW menyampaikan wabaligh fil istinsyaki illa an takuna shaimah. Berlebihanlah di dalam membersihkan hidung kecuali jika engkau sedang berada dalam keadaan puasa, kata Nabi SAW. Lalu kemudian yang kelima adalah ad-dalku, ya. Jadi memperjalankan air itu dengan menggunakan tangan. Jadi untuk memastikan air itu sampai kepada anggota-anggota wudhu kita. Ya. Lalu kemudian yang keenam adalah takdimul yumna ala yusra, mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum yang kiri. Ini pada kedua tangan dan juga pada kedua kaki. Lalu kemudian yang ketujuh, ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, adalah tathlithul ghusli fil wajhi wal yadain wal rijlain, adalah membasuhnya sebanyak tiga kali. Kecuali pada kepala, itu tuntunan Nabi SAW adalah cukup satu kali saja. Taib. Nah, maka ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah rukun-rukun serta sunnah-sunnahnya wudu. Kita bisa perhatikan pada lembar yang di belakangnya. Kalau kita simpulkan ahibatil kiram, kita simpulkan tentang tata cara berwudu, gitu ya. Kalau di bawah itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Utsman ibnu Affan. Jadi dahulu sahabat Utsman ibnu Affan itu mencontohkan tentang bagaimana tata cara wudunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini kita baca hadisnya dulu, lalu kemudian kita baca kesimpulannya. An Humran maula Utsman ibni Affan radhiyallahu anhuma, dari Humran, hamba sahaya yang dimerdekakan oleh sahabat Utsman ibnu Affan, ya, annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in, sesungguhnya Humran pernah melihat Utsman meminta untuk diambilkan air wudu, ya. Fa afraga ala yadayhi min ina'ihi, yang lalu kemudian Utsman menuangkan, ya, Utsman menuangkan air dari bejananya kepada kedua tangannya, lalu kemudian membasuhnya sebanyak 3 kali. Fa ghasalahuma 3 marrat. Thumma adkhala biyaminihi fil wudu, lalu kemudian menggunakan tangan kanannya ke bejana air tersebut untuk mengambil air. Thumma tamadmada wastansyak wastanthar, lalu kemudian digunakan oleh Utsman untuk berkumur, lalu kemudian membasuh hidung, lalu kemudian mengeluarkan air yang ada di mulut, yang ada di hidungnya, ya. Thumma ghassala wajhahu 3, kemudian setelah itu Utsman membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini 3, lalu kemudian kedua tangannya hingga atau bersama kedua siku-sikunya itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, ini katanya Utsman. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian setelah itu Utsman ibnu Affan itu mengusap kepada kedua kepalanya. Tsumma ghassala kilta rijlaihi 3, kemudian setelah itu Utsman membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali. Yang lalu kemudian Utsman menyampaikan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza, dulu aku melihat Nabi wudunya seperti ini, katanya Utsman bin Affan. Yang lalu kemudian Nabi bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, katanya Nabi, tsumma shalla rak'ataini, lalu kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, di mana dia khusyuk di dalam salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka niscaya dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simpulkan, berarti tata cara berwudu ini yang pertama adalah berniat di dalam hati, dan ini adalah syarat daripada sahnya wudu kita. Jadi harus diiringi dengan niat, karena tanpa niat ya berarti dia hanya rutinitas belaka. Jadi mesti harus diniatkan kita berwudu ini untuk mengangkat hadas atau untuk kita bisa melaksanakan amalan ibadah yang disyaratkan berwudu di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua adalah mengucapkan basmalah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagaimana disebutkan bahwasanya ia adalah sunnah di dalam berwudu. Kalau yang pertama dia adalah syarat, yang kedua lalu kemudian disunnahkan untuk kita mengucapkan basmalah. Artinya kalau mengucapkan basmalahnya lupa tidak ada masalah, karena dia masuk dalam kategori amalan sunnah, tapi hendaknya dibaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian yang ketiga, yang ketiga, ahibatil kiram azan wa azakumullah, sebenarnya sebelum ini bisa diletakkan bersiwak terlebih dahulu. Kalau misalkan kita punya siwak,
Kalau tidak punya siwak, bisa menggunakan jari jemari kita untuk membersihkan gigi yang kotor. Karena Nabi SAW tadi bersabda, dan ini amalan sunnah, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali mereka berwudu, kata Nabi SAW. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, di sini kita sebutkan, adalah membasuh kedua tangan. Nah, ini urutannya seperti itu, gitu ya. Membasuh kedua tangan ini bagian daripada amalan sunnah. Yang kalau kita perhatikan di dalam hadisnya Utsman Ibnu Affan tadi, ketika beliau mencontohkan tata cara wuduknya Nabi, fa afragha ala yadayhi min ina'ihi. Jadi Utsman Ibnu Affan ketika dibawakan bejana yang berisikan air, Umar itu, gitu ya, menyiramkan Utsman itu ahibatil kiram, dituangkan air kepada kedua tangannya, fa ghasalahuma thalatha marrat. Lalu kemudian Utsman bin Affan membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Ini dilakukan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, gitu ya. Setelah membasuh kedua tangan, dan ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Yang keempat adalah berkumur dengan menggunakan tangan kanan, dilanjutkan dengan menghirup air ke hidung, seraya membersihkan hidungnya dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan tangan kita untuk mengambil air. Kalau misalkan pakai kerannya pakai keran, kalau misalkan pakai bak kamar mandi ya pakai bak kamar mandi, kita ambil dengan menggunakan tangan kanan kita. Ini lebih hemat. Ini kalau seperti yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan, Utsman hanya menggunakan tangan kanannya untuk beliau masukkan ke bejana air, lalu kemudian air yang terletak pada tangan kanan ini digunakan untuk berkumur, lalu sisa airnya itu dimasukkan ke hidung. Jadi ambil air, lalu kemudian dimasukkan ke mulutnya, sisa air ini dimasukkan ke hidungnya. Nah, gitu ya? Yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, gitu ya. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu, tsumma tamadmada wastanshaqa wastanthar. Ambil air dengan tangan kanannya, lalu digunakan untuk berkumur dan membasuh hidung. Baru kemudian setelah itu digunakan untuk berkumur dan juga untuk membersihkan hidungnya. Gitu ya? Dan sunnah di dalam melakukan hal ini ahibatul kiram adalah al-mubalaghah, adalah bersungguh-sungguh, dilebihkan di dalam berkumur dan di dalam membasuh hidungnya. Ini sunnah yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan berapa kali ya ahibatul kiram? 3 kali. Jadi berkumur dan membasuh hidung ini hendaknya dilakukan sebanyak 3 kali ahibatul kiram. Azza wa jazakumullah. Baru kemudian yang kelima ahibatul kiram adalah membasuh wajah sebanyak 3 kali. Gitu ya. Kita ambil air dengan kedua tangan kita, lalu kemudian kita basuh wajah kita sampai betul-betul sempurna, gitu ya. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu bawah, lalu dari telinga kanan sampai telinga kiri, ini semuanya kena air, gitu ya. Semuanya kena air. Dan ini disunnahkan untuk kita lakukan sebanyak 3 kali, gitu ya. Karena kalau wajibnya itu sekali-sekali, wajibnya sekali-sekali, tapi sunnahnya untuk dilakukan 3 kali. Jadi kalau dalam riwayat tata cara wuduknya Nabi SAW, tawaddu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan wa fi riwayah marrataini wa fi riwayah thalatha marrat. Jadi Nabi pernah wuduk sekali-sekali, wuduk 2 kali, wuduk 3 kali. Nah, ini pernah semua dilakukan oleh Nabi. Yang paling sempurna adalah menjadikannya 3 kali. Tapi kalau airnya itu ternyata terbatas atau kita terbatas waktunya, maka hendaknya menyempurnakan di wudhu yang pertamanya. Nah, maka yang kelima tadi ahibatil kiram adalah membasuh wajah sebanyak 3 kali. Sebagaimana Allah firmankan, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Lalu kemudian setelah itu yang keenam adalah membasuh tangan kanan hingga siku-siku atau bersama siku-siku kita sebanyak 3 kali. Gitu ya. Tangan kanan ini kita basuh, gitu ya, sampai siku atau bersama siku kita, dan kita sempurnakan. Dan sunnah di dalam melakukan di dalam membasuh kedua tangan ini memperjalankan air dengan menggunakan tangan kita, ad-dalku, gitu ya. Makanya kalau wuduknya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi itu berwuduk hanya dengan menggunakan 1 mud. 1 mud itu kalau dalam ukuran takaran itu seukuran ini. 1 mud itu seukuran ini, gitu ya. Artinya kurang lebih 1 gelas atau 2 gelas air aqua ini saja, gitu ya. Ini air yang digunakan oleh Nabi di dalam berwudu. Artinya kalau pakai tata cara wudu kita yang pakai cibuk tidak cukup, gitu ya. Nah, lalu bagaimana? Yaitu dengan ad-dalku tadi, menggunakan air sedikit lalu kemudian
digunakan untuk membasuh kedua tangan kita, lalu kemudian kita ambil sedikit lagi kita gunakan berkumur dan membasuh hidung, lalu kemudian kita ambil sedikit untuk kita perjalankan. Karena hakikat daripada berwudu di sini ahibatil kiram memperjalankan air kepada anggota yang wajib untuk dibasuh tadi. Ya? Maka demikian halnya dengan membasuh kedua tangan kita ini. Diawali dari tangan kanan kita ini untuk kita basuh sebanyak 3 kali bersama siku-sikunya. Kita menggunakan tangan kiri kita untuk memperjalankan air, untuk memastikan bahwasanya ini siku, ini tangan sudah terkena air, gitu ya. Dan ini kita lakukan sunnahnya sebanyak 3 kali. Lalu kemudian yang ketujuh adalah membasuh tangan kiri hingga siku sebanyak 3 kali juga. Kita perhatikan jari jemari kita ini sudah benar-benar terkena yang namanya air tadi. Lalu kemudian yang kedelapan ahibatil kiram a'azzani wa azzakumullah adalah mengusap rambut. Kata ya, wamsahu biru'usikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan makna daripada wamsahu seperti tadi yang kita sampaikan, kita ambil air, lalu kemudian setelah itu kita percikkan, lalu kemudian setelah itu kita usapkan ke kepala kita. Kalau tata cara Nabi SAW, ya, bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah. Nabi SAW itu ketika mengusap kepala, Nabi memulainya dari depan sampai ke belakang. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Lalu kemudian setelah ke belakang dikembalikan lagi ke depan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu diikuti dengan mengusap kedua telinga. Jadi jari telunjuknya kita gunakan untuk mengusap bagian dalam telinga, lalu kemudian ibu jarinya kita gunakan untuk mengusap bagian luar telinga. Begitu ya? Itu tata cara mengusap kepala seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilakukan sebanyak berapa kali ahibatil kiram? 1 kali. Itu sunnahnya untuk hendaknya kita lakukan sebanyak 1 kali. Gitu ya. Lalu kemudian ahibatil kiram a'azzani azakumullah, yang ke-9 mengusap telinga bagian dalam dan luar. Lalu kemudian yang ke-10 adalah membasuh kaki kanan dulu banyak 3 kali hingga mata kaki kita. Begitu ya. Di antara sunnahnya Nabi SAW menggunakan jari kelingking ini untuk kita masukkan kepada sela-sela jari kaki. Begitu ya, jari kelingking kiri kita gunakan untuk memastikan air itu sudah membasahi sela-sela jari. Begitu ya. Karena kalau hanya sekedar kita siram saja ada kemungkinan untuk tidak masuk ke dalam sela-sela jari. Sementara Nabi SAW menyampaikan wailul lil a'qabi minan nar. Celaka dari tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipastikan, gitu ya. Maka di antara sunnahnya Nabi SAW menggunakan jari kelingking ini yang kiri untuk kita masukkan kepada sela-sela jari kaki. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian setelah itu juga membasuh kaki kiri kita lakukan sebanyak 3 kali dengan melakukan sunnah-sunnah tadi. Lalu kemudian setelah itu selesailah amalan ibadah berwudu, maka disunnahkan setelah itu untuk kita berdoa. Ada 2 riwayat di dalam doa setelah berwudu. Yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau yang pertama asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, gitu ya. Lalu kemudian doa yang kedua, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai di sini yang disahihkan oleh para ulama. Ini bisa kita baca selepas kita berwudu, ya. Syukur-syukur setelah berwudu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah setelah berwudu. Maka kata Nabi SAW, ya, Nabi menyampaikan man tawadda'a mithla wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla rak'atain, lalu kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, khusyuk dia sholatnya setelah dia berwudu, maka niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Ini adalah amalan yang dahulu memasukkan sahabat Bilal bin Rabah ke dalam surganya Allah. Jadi Nabi dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu pernah mendapati derap langkah sandalnya Bilal bin Rabah di surganya Allah. Yang lalu kemudian ketika Nabi telah berada di bumi, lalu kemudian bertemu dengan Bilal, Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang menyebabkan kamu itu masuk ke dalam surganya Allah? Apa amalan istimewa yang kau lakukan wahai Bilal? Maka Bilal menyampaikan, aku tidak punya amalan istimewa ya Rasulullah. Hanya saja di setiap kali aku berwudu di siang hari ataupun di malam hari, setelah itu aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, maka ini diantara sunnah takririyah yang dituntunkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, materi kita di kesempatan
pagi hari ini kita cukupkan sampai pada rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya wudhu beserta kesimpulan tata cara berwudhu. Untuk kelanjutan daripada materi berwudhu, insya Allah kita lanjutkan pada pekan berikutnya sambil kita mereview ulang materi kita di kesempatan pagi hari ini pada kesempatan Ahad berikutnya. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Tafadhal. Allahumma sini min al-khutaya bima'i wa sajul baru. Bagaimana? Sedangkan kebanyakan di Jember ini kita wudhu pakai air sungai. Itu apakah bagaimana hukum najis dan tidaknya? Barakallah. Sekian. Air sungai suci ya? Air sungai termasuk suci. Kita pernah sampaikan pada awal bab di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar pada babul miyah ya, tentang jenis-jenis air yang suci. Yang kalau disimpulkan air-air suci itu adalah air yang Allah turunkan dari langit berupa hujan ataupun embun, ataupun yang ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Dari air sungainya, dari air sumurnya, dari air sumbernya, dari air lautnya, ini semua adalah air-air yang tahirun mutahhir. Air-air yang suci dan dapat mensucikan. Kecuali kalau misalkan air sungainya ini tempat pembuangan ya. Kalau misalkan air sungainya ini tempat pembuangan sapi teng yang airnya tidak terlalu banyak, lalu kemudian yang lebih mendominasi adalah najisnya, tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi kalau misalkan sungai secara umum yang memang sungainya itu besar ataupun kecil dan memang airnya itu jernih, gitu ya, airnya itu pada keumuman air, nah maka ini suci dan dapat mensucikan. Tidak ada masalah. Gitu ya, tidak ada masalah. Begitu. Nah, kalau kita baca Quran, pegang mushaf Quran, apakah diwajibkan berwudu? Taib. Ini menjadi materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Akan tetapi kita sebutkan secara sekilas ala ma dzahaba ilaihil jumhur. Mayoritas para ulama mensyaratkan untuk ketika kita hendak menyentuh mushaf, untuk hendaknya kita berada dalam keadaan berwudu. Ya, untuk hendaknya kita berada dalam keadaan berwudu, meskipun ada di antara para ulama yang berpendapat tidak harus berwudu, akan tetapi jumhur mayoritas para ulama mensyaratkan, ya. Karena ada hadis di mana Nabi SAW menyampaikan la yamassul Qur'ana illa tahir, hendaklah tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang berada dalam keadaan bersuci. Di sini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Tapi kalau jumhurul ulama memang bersyaratkan untuk hendaknya kita bersuci. Terakhir. Fadhal. Kebetulan sebagai polisi. Nah, sering patroli. Pas satu adzan, anak mampir di masjid. nah. Wudu. Itu ada sebagian jamaah yang wudu ya, demikian. Taib. Iya. Terus kakinya enggak ada musab. Barakallah. Siram duluan terus masuk gitu. Barakallah. Bagaimana? Taib. Inilah kita pentingnya belajar di sini, ahibadil kiram. Dengan kita belajar, kita tahu bagaimana beribadah itu dengan sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau seperti tadi yang kita sampaikan bahwa kepala tidak kita usap secara keseluruhan dan hanya kita kenakan sebagian saja, menurut pendapat sebagian para ulama sah. Ini kalau dalam mazhab Syafi'iyah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, bi di sini di antara penafsiran para ulama adalah tab'idiyah. Gitu ya. Bi ini menunjukkan akan makna sebagian. Artinya ketika kita sudah mengusap pada sebagian kepala sah wudu kita. Gitu ya. Kendati pun yang lebih utama untuk hendaknya kita itu, bahkan dalam mazhab Syafi'iyah sendiri pun, yaitu mengusap seluruh kepala. Itu yang paling utama. Artinya kalau mengenai sebagian kepala sah salatnya. Nah, cuman kalau yang kaki ini yang perlu berhati-hati. Kalau dia dapat memastikan bahwa ketika dia memperjalankan air kepada kakinya ini mengenai keseluruhan kaki hingga mata kakinya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan sampai menyebabkan ada sebagian anggota kakinya yang tidak terkena air, maka ini akan berdampak kepada ketidaksahnya amalan ibadah wudu yang dia lakukan. Maka kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena
Hati yang tidak terkena air di dalam berwudu dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadisnya Khalid bin Ma'din, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendapati ada salah satu sahabatnya yang melaksanakan sholat, yang lalu kemudian pada punggung kakinya itu seukuran 1 dirham itu tidak terkena air. Gitu ya? Tidak terkena air. Sholat tapi kakinya itu basah, cuman di bagian punggungnya itu tidak terkena air, seukuran 1 kepingan uang receh itu. Yang lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk mengulangi wudunya. Artinya kan tidak sah nih wudu. Maka di sini penting bagi seorang muslim itu untuk ketika berwudu itu adalah bersungguh-sungguh, gitu ya. Jadi ketika kita berwudu itu ahibatil kiram, untuk hendaknya kita berwudu dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Makanya kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang dituntunkan oleh Nabi adalah isbaghul wudu'i indal makarih, gitu ya. Adalah menyempurnakan wudu kita. Jadi betul-betul wudu itu benar-benar kita lakukan dengan hati yang hadir, kita basuh dengan betul-betul membasuh, mengusap dengan betul-betul mengusap, gitu ya. Karena kalau misalkan ini tidak sempurna akan berdampak kepada tidak sahnya wudhu kita dan berdampak kepada tidak sahnya sholat kita. Maka di sini pentingnya kita belajar. Di sini pentingnya kita belajar. Baik, itu insyaallah. Ada lagi ya habibil kiram? Tafadhal. Saya pernah membaca buku dari Persis ya, bahwa dia mengatakan sesudah mandi itu tidak perlu kepada wudhu. Barakallah. Baik. Itu insya Allah akan kita kaji pada kesempatan berikutnya tentang bab mandi. Akan tetapi kita jawab secara ringkas. Kalau sunnahnya Nabi SAW itu berwudu dulu, baru kemudian mandi. Setelah mandi tidak perlu berwudu. Kalau misalkan mencukupkan hanya dengan mandi, membasahi keseluruhan tubuh ini dengan air, maka yang namanya mandi ini ketika memang kita niatkan untuk bersuci, seperti mandi besar, gitu ya, maka sudah tidak perlu lagi berwudu memang. Kalau Nabi itu sehabis mandi nggak berwudu memang. Jadi wudunya Nabi di awal, setelah itu membasahi keseluruhan tubuh dengan air, maka setelah itu sudah kelas. Kecuali setelah mandi kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Habis mandi masih buang air kecil, habis mandi masih menyentuh kemaluan, masih buang angin, ya di sini melakukan pembatal-pembatal wudu yang mengharuskan kita kembali berwudu. Tapi kalau misalkan setelah kita membasahi seluruh tubuh dengan air dan kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, khalas, sudah lebih sempurna daripada berwudu mandi yang kita lakukan. Begitu. Cukup Bapak, Ibu sekalian. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dapat memberikan kemanfaatan. InsyaAllah kita sempurnakan materi tentang fiqhul wudu sambil kita review ulang. Nanti pada kesempatan berikutnya tentang materi yang kita sampaikan di hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم
من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون